sekali kita bisa bertemu di ibadah sekolah minggu online. Ayo, sudah siap belum? Kita mau memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Pasti seru. Yuk kita berdoa dulu. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersukacita di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Siap puji Tuhan bersama kakak hari ini? Ya, kita mau naikkan pujian buat Tuhan hari ini karena Tuhan Allah yang baik. God is so good. Ikuti kakak ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia baik buat saya. Yesus Garmerhe. Yesus Garmerhe. Acak-acak. Yesus Garmerhe. Acak-acak. Yesus Garmerhe. Garmerhe. Kusi-kusi. Katakan dari awal ya. God is so good. Ayo lebih semangat. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik, katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Yesus Garmerhe. Katakan ya, Yesus Garmerhe. Yesus Garmerhe. Acak-acak. Yesus Garmerhe. Acak-acak. Yesus Garmerhe. Garmerhe. Kusi-kusi. Yesus Garmerhe. Yesus Garmerhe. Acak-acak. Yesus Garmerhe. Acak-acak. Yesus Garmerhe. Garmerhe. Kusi-kusi. Garmerhe. Kusi-kusi. Garmerhe. Kusi-kusi. Ya, itu kemudian buat Tuhan. Luar biasa ya di rumah. Kita mau menyembah Tuhan, melihat kasih-Mu Tuhan. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Ya Allah yang luar biasa. Kita mau melihat kasih-Mu Tuhan. Nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Bapak.
Malah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari adik-adik kita nyatakan dari bersama lagu ini. Malah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan adik-adik. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari yang Tuhan beri. Sehingga hari ini kami boleh terus merasakan kasih kebaikan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh bersama-sama ibadah online di sekolah minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mimpin kami, Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak Reda. Halo Kak Nafi. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Apa kabarnya adik-adik? Ya. Luar biasa. Biasa. Coba kalau adik-adik yang luar biasa dengan semangat berdiri dulu ya. Berdiri dulu. 1, 2, 3. Oke? Kalau ditanya apa kabarnya luar biasa, semua Ya. jawab begini. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Oke. Siap ya? Ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangan yang Tuhan Yesus. Tentunya kita bersuka cita ya Kak Reda. Iya, betul sekali. Kita biarpun di rumah saja bisa ibadah sama-sama. Betul Kita sekali. percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin, 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 amin. Nah, hari ini kita sudah masuk minggu ke berapa ya Kak? Coba. Kebanyakan ya. Minggu keempat, ya betul. Minggu keempat, artinya minggu terakhir di bulan April. Wow. Wow, Cepet banget ya waktu berjalan. Selesai. Tapi kita bersyukur hari ini merupakan pelajaran terakhir kita Oh, di petualangan Superbook Yap. dengan judul Sangkalan Petrus. Sangkalan Petrus. Seperti ini Kak. Kak,
Itu sanggahan, Oh, sanggahan. bukan sangkalan. Oh iya. Kalau sangkalan itu kayak tidak mengakui gitu. Wow. Waktu itu kan kita ingat videonya nih adik-adik. Iya, betul. Tuhan Yesus waktu itu ditangkap. Terus Petrus itu tidak mengakui dia mengenal Tuhan Yesus karena dia juga takut ditangkap. Ih, sedih banget kakak. Mungkin Tuhan Yesus memang sedih, tapi untungnya Tuhan Yesus nggak bilang gini. Udah Petrus, aku putus asa, kita nggak usah kawan. Ya betul. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tentu aja Kita- tidak boleh, dan itu pun tidak Tuhan Yesus lakukan karena Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Iya. Tuhan Jangan lupa kita semua juga ya kak ya. Betul, mengasihi kita semuanya. Seperti sumber kebenaran kita hari ini, Ya. yaitu Tuhan Yesus mengasihiku, tak peduli apapun kesalahan yang telah kuperbuat. Coba kita sebut sama-sama ya dengan adik-adik kan? Betul, siap. Ya, Siap-siap ya? Sumber kebenaran kita hari ini adalah Tuhan Yesus mengasihiku, tak peduli apapun kesalahan yang telah kuperbuat. Iya, mungkin kita pernah buat salah, Betul. kita pernah buat dosa. Saya pernah. Iya, semua pasti pernah. Tuhan Yesus tidak perlu menunggu, bukan tidak perlu sih, Tuhan Yesus tidak menunggu kita tuh gini, tunggu aku sucikan diriku dulu sendiri dalam kekuatanku supaya Tuhan Yesus mengampuniku. Tidak akan pernah bisa. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Ya. kita semua dilayakkan. Asal kita mau mengaku kesalahan kita dan kita mau berbalik kepada jalan yang benar, ikut Tuhan Yesus. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Ya, kita semuanya mau ikut Tuhan Yesus. Oke, nah ada cerita hari ini yang ingin kita bahas di dalam Alkitab. Sama-sama kita ambil Alkitab kita yuk. Alkitabnya. Oke, Ya adik-adik sudah siap Alkitabnya? Kakak Novi udah siap? sudah siap. Oke. Sekarang kita buka di Lukas. Lukas, Buka ya. Sudah. Oke. Pasal 5 oke, ayat 1 sampai 5. Oke. Kakak Rida bacakan ya. siap. Oke, masuk pertama. Kakak Rida baca dulu. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang seorang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Oh, jadi lagi ramai waktu itu Betul ya Kak? banget, ramai ya Kak ya. Terus kemudian Kak? Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Oh, jadi mereka lagi bersihkan jalannya gitu Iya, ya? karena mereka sudah berlayar, Oh, mencari ikan dan mereka sudah selesai. oke. Terus kemudian? Ya, ia naik ke dalam, ini Tuhan Yesus ya. Oke. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Oh, keren ya, Tuhan Yesus mengajarnya di atas perahu. Iya. Oke, lanjut Kak. Oke. Setelah ayat 4 ya. Ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Wah, disuruh pergi lagi untuk tangkap ikan lagi? Iya, padahal Oke. kayak dibasuh jalannya. Oh iya, udah bersihkan Dia ya. bersihkan. Dan tebarkan jalan lagi. Oke, lanjut lagi. Oke, ceritanya. lanjut ayat 5 yang terakhir. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apapun. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Oke. Gitu ceritanya. Iya ya. Adik-adik tahu nggak? Pertama dulu deh. Iya. Kenapa Tuhan Yesus waktu itu ngajarnya di atas perahu? Iya, kenapa ya harus naik ke atas perahu? Rame nih yang lagi ikutin, naik ke atas perahu, terus agak jauh sedikit supaya semua orang bisa mendengarkan.
Jadi ternyata Tuhan Yesus itu sebenarnya waktu naik ke atas perahu kan artinya kan orang yang menangkap ikan gitu. Iya. Tapi menjala ikan. Tapi Tuhan Yesus seperti judulnya ini nih, katakan penjala ikan menjadi Penjala manusia. sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita untuk menjadi penjala manusia. Artinya kita terus memberitakan kabar baik kepada orang lain tentang siapa Tuhan Yesus dan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, terus nih Kak Reda, tadi kan dibilang gini, mereka sudah datang dari tangkap ikan. Dapat nggak sih sebelumnya? Nah itu dia. Ternyata mereka sudah sepanjang malam berkeliling danau tersebut tidak dapat satu ekor pun. Wah, tidak dapat satu ekor pun. Bayangkan adik-adik, lelah sepanjang hari ya, sepanjang malam sudah menebarkan, Tapi tidak menangkap apa-apa. tidak ada. Tapi lucu Kak, setelah dibilang gak dapat apa-apa, tapi Tuhan Yesus suruh mereka agak ke dalam lagi kan, cari tempat yang lebih dalam lagi lah apa untuk menebarkan jala lagi. Tuhan Yesus suruh mereka tebarkan jala lagi. Iya. Tapi kok kata terakhir nih, katanya gini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Biarpun tadi malam nggak dapet, tapi Simon Petrus dan teman-temannya ini mereka ikut apa perintahnya Tuhan. Hebat banget ya, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu mereka anggap sebagai guru, seseorang yang harus dihormati, yang harus ditaati. Biarpun tadi malam tidak dapat ikan, sekarang disuruh tebarkan jala lagi, kita ikut saja. Padahal itu udah siang hari. Jadi kita adik-adik harus ikut Tuhan, taat pada Tuhan Yesus. Iya. Bagaimana kalau kita lanjutkan ceritanya? Ayo. Lanjut ya, ke ayat yang berikutnya, Kak. Ayat ke-6. Iya, kakak lanjutin ya. Oke. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Wow, itu berton. Hebat Wow. banget. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow. Aku juga ya. Perahunya penuh dengan ikan sampai botol tenggelam. Wow. Aduh. Oke, lanjut ke 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini seorang berdosa." Iya, dia merasa tidak layak karena lihat Tuhan Yesus begitu hebat dan ajaib. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Luar biasa kan adik-adik? Yes. Waktu itu mereka taat kepada Tuhan Yesus dan mereka menebarkan jalannya, mereka mendapat ikan yang banyak, bahkan sampai jalannya mau koyak. Iya, robek dan koyak. Ditambah lagi waktu dimasukkan ikannya ke perahu, perahunya hampir tenggelam Iya. karena saking berat dan banyaknya ikan-ikan itu. Hebat banget Tuhan kita. Itulah keajaiban yang Tuhan Yesus nyatakan pada waktu bersama dengan mereka waktu itu. Luar biasa. Dan juga yang luar biasanya lagi, di situ Tuhan Yesus mengingatkan Petrus dan semua teman-temannya supaya menjadi penjala manusia. Makanya apakah waktu dibilang gini, "Sekarang ikut aku." Terus apakah Petrus dan teman-temannya, "Tuhan Yesus, aku pulang tanya ini dulu ya, papa mama dulu ya. Aku coba nanti deh, kalau misalnya nanti aku uangnya udah banyak baru aku ikut ya." Kayak gitu. Tidak. Tapi hari itu mereka langsung ikut Tuhan Yesus. Kalau adik-adik baca kembali di ayat 11,
Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah adik-adik, kalau misalnya kita ingat-ingat cerita Superbook kita 3 minggu yang lalu, tema kita Sangkalan Petrus, kalian ingat nggak kejadian waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus di tepi pantai juga? Nah, buat adik-adik yang masih penasaran, nah, nih Kakak Reda ada kasih link di bawah ini nih. Di description-nya ya. Description-nya tinggal klik aja. Tapi jangan banyak-banyak, klik sekali. Loading, nanti akan keluar, adik-adik akan menanya. Nonton kembali video Superbook Sangkalan Petrus. Iya, betul. Jadi waktu itu Petrus kan padahal cerita yang tadi kita baca di Alkitab tuh kan, itu kan cerita waktu Tuhan Yesus masih belum ditangkap. Yep. Waktu masih bersama-sama dengan Petrus mereka. Yep. Tapi kan udah dibilang nih, mereka tidak lagi menjala ikan, mereka tinggalkan semuanya dan mereka ikut Yesus untuk menjala manusia. Tapi kok di Sangkalan Petrus, di video Sangkalan Petrus diceritakan lagi kalau mereka sedang menjala ikan. Kira-kira tahu nggak Kak? Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Iya, mungkin putus asa kali ya. Iya, betul, karena ditinggal sama Tuhan Yesus. Mereka merasa bahwa kejadian itu kan Tuhan Yesus sudah mati, gitu kan? Mereka merasa bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada harapan lagi, Pupus harapan. jadi akhirnya menjala ikan lagi aja ya. Akhirnya dia pergi jala ikan lagi. Ternyata waktu itu Tuhan Yesus datang lagi dari jauh kan, diteriakan kan, Petrus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Terus tiba-tiba ada banyak ikan yang datang masuk ke dalam jalannya, mereka mulai menangkap. Hebat banget, itu keajaiban yang Tuhan Yesus tunjukkan lagi. Terus kemudian mereka makan bersama nih. Mereka makan bersama, terus setelah makan tinggallah Yesus dengan Petrus. Terus mereka ngomong berdua. Alurnya apa? Petrus, apakah kamu mengasihiku? Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu pertanyaan pertamanya Yesus. Terus ditanya lagi kedua kalinya. Petrus, apakah kamu mengasihiku? Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kalinya ditanya lagi. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Tuhan, engkau tahu apa yang hendak ku perbuat dan engkau tahu apa yang menjadi kerinduan aku. Aku mengasihimu Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Baiklah, Ikut aku. Ikut. Nah, kembali lagi Yesus mengingatkan Petrus untuk mengikut Yesus bagaimanapun keadaan Petrus waktu itu. Sekalipun sebelum Yesus mati itu dia menyangkal, artinya sebenarnya dia sudah putus harapan. Tapi Yesus masih memberikan kesempatan. Ya, akhirnya dia mendapatkan Petrus kembali, membawa Petrus kembali untuk mengikut Yesus. Sekalipun Yesus sudah berada di surga, mereka tetap mengikut Yesus sampai hari ini. Kita semuanya menjadi pengikut Yesus. Seperti ada lagunya. Ayo nyanyi sama-sama ya. Ya, mari. Adik-adik kita semua berdiri. Ya, 1, 2, 3. Berdiri. Angkat dulu tangannya Ya. seperti ini. Terus siapkan jempolnya dulu. Jempol. Kelingking. Oke, sekarang gantian. Jempol di sini. Kelingking di sini. Bisa Kak Reda? Bisa. Oke, coba kita ganti-gantian. 1, 2. 1, 2. Ayo adik-adik semua bisa. Kita belajar sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Coba sama-sama dulu Kak. Kita ke kanan dulu. Kanan ke kiri dulu. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Sudah bisa belum? Oke, Bisa ya?
Oke, kita coba sekali lagi dengan semangat. Yang mau ikut Yesus, nyanyikan sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, Ini bisa ku tak ingkar, Ku tak ingkar. Ku tak bisa. ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah ini sih cuma goyang-goyang doang ya. Oke, tepuk tangannya. Yang mau mengikut Yesus, sekali lagi kita sama-sama sebut super kebenaran kita hari ini. Siap semuanya? Super kebenaran. Tuhan Yesus mengasihiku, tak peduli apapun kesalahan yang telah ku perbuat. Oke adik-adik, baik kakak, kita akan lanjut dengan super ayat. Oh, super ayat. Ya, sama-sama kita saksikan super ayat. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita akan menghafalkan super ayat kita minggu ini yang terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 39. Pertama, kakak akan peragakan terlebih dahulu ya. Roma pasal 8 ayat 39. Kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang kita akan coba bersama-sama ya. Roma pasal 8 ayat 39. Kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana? Sudah hafal belum? Nah, kita coba sekali lagi ya. Roma pasal 8 ayat 39. Kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dicoba lagi ya di rumah. Sekarang kita akan lanjutkan ke kreativitas. Halo adik-adik semua. Nah, setelah kita sudah memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan, sekarang bersama dengan Kak Yulia kita akan sama-sama membuat suatu prakarya. Apa aja yang perlu adik-adik siapkan? Yuk kita lihat sama-sama. Pertama-tama, siapkan selembar kertas yang lumayan tebal. Kakak menggunakan kertas buffalo. Selanjutnya, siapkan juga kertas origami dalam beberapa warna. Dan jangan lupa siapkan lem, gunting, spidol, atau tidak ada bisa juga menggunakan pen. Nah, hanya ini aja nih alatnya. Yuk disiapkan dulu. Nah, supaya lebih rapi, kakak membuat titik-titiknya supaya ikannya lebih sama besar ya adik-adik. Nah, sekarang kita gambar dulu nih ekornya. Tada! Bentuk ikan kakak sudah kakak gunting, namun akan kakak rapikan lagi ya.
prakarya kita sudah selesai nih. Lihat, adik-adik sudah tulis nama belum di bawah dari ikan ini? Nah, kakak sudah tulis nama kakak, dan juga jangan lupa sudah belum menuliskan ayat superbook kita di minggu ini, yaitu di Roma 8 ayat yang ke-39. Tulis dengan rapi dan cantik ya adik-adik, supaya adik-adik bisa pajang di rumah. Dan jangan lupa juga untuk difoto adik-adik. Setelah difoto, posting ya di Instagram adik-adik atau juga di Instagramnya papa mama. Kemudian jangan lupa untuk tag di Instagram kita, yaitu di Psalm21 Kids. Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan merepost kembali hasil prakarya adik-adik. Dan demikianlah prakarya kita di minggu ini. Kita akan jumpa kembali di prakarya-prakarya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye. Shalom adik-adik. Super kebenaran kita hari ini adalah Tuhan Yesus mengasihi kita, tidak peduli kesalahan apapun yang telah kita perbuat. Iblis tidak suka. Iblis mau memisahkan kita dari kasih-Nya Allah melalui cobaan dan juga godaan. Tapi kekuatan Tuhan melebihi semua kekuatan, sehingga tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau bersyukur. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan sehingga kita tidak bisa jatuh di dalam cobaan maupun godaan yang iblis berusaha berikan kepada kita. Yuk, kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar bahwasanya Tuhan selalu mengasihi kami, tidak peduli apapun kesalahan yang telah kami lakukan. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami Roh Kudus untuk memberikan kami kekuatan sehingga kami tidak akan jatuh di dalam cobaan maupun godaan yang iblis berusaha berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sungguh sangat amat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, diberkatilah anak-anak yang sedang menonton acara ini, diberkatilah orang tuanya, dan diberkatilah setiap daripada mereka yang terlibat di dalamnya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang sudah berdoa, kita katakan amin. Terima kasih. Nah, seru kan? Walaupun kita di rumah, kita bisa tetap sekolah minggu. Ingat ya, minggu depan kita ketemu lagi di jam 11 siang. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan tetap di rumah ya. Bye-bye. Dan Tuhan Yesus memberkati.